Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer, serta info guru dan tunjangan. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali lagi akan berbagi sebuah video informasi yang cukup menarik dan cukup trending saat ini, yaitu tentang pemerintah menghapus tunjangan sertifikasi. Jadi di sini admin akan memberikan informasi resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 ya. Jadi ini peraturan yang masih berlaku, yaitu peraturan dari Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Jadi judul video admin di sini adalah pemerintah menghapus tunjangan sertifikasi untuk kategori guru tertentu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman tidak gagal paham bahwa saya menginformasikan bahwa sertifikasi dihapus, sebaiknya teman-teman menyimak video ini sampai selesai ya, seperti itu. Jadi di sini kita langsung to the point saya teman-teman ya, di mana peraturan yang ada di peraturan Sekjen ini yang mengatur tentang sertifikasi dihapus untuk kategori guru ini. Jadi kita langsung ke to the point saja, yaitu di pasal 6 ya. Kita cari pasal 6 teman-teman ya. Ini baru pasal 2, pasal 5, kemudian pasal 6. Nah, di sini jelas ya. Oke. Perhatikan ya. Jadi teman-teman silakan diperhatikan di pasal 6. Di pasal 6 itu dikatakan pasal 6 ayat 1 bahwa tunjangan profesi itu diberikan kepada guru bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi ya. Jadi perlu teman-teman pahami, baik itu guru honorer maupun guru PNS, bahwa tunjangan profesi itu diberikan kepada guru bukan PNS yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi. Ini menurut Persekjen yang mengatur tentang tunjangan profesi guru bukan PNS. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus pahami ya. Di sini harus teman-teman pahami bahwa tunjangan profesi diberikan juga kepada guru bukan PNS, tetapi harus memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi. Salah satu kriterianya adalah teman-teman harus memiliki sertifikat pendidik, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah di ayat 3 ya, dijelaskan di ayat 3, pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, maksudnya di ayat yang di sini maksudnya dikecualikan. Maksudnya dikecualikan berarti tidak diberikan alias dihentikan ya, seperti itu teman-teman. Yang pertama adalah A. Guru pendidikan agama yang tunjangan profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama. Jadi ini tidak ada masalah, karena untuk sertifikasi guru PAI pendidikan agama itu dibayarkan langsung oleh Kementerian Agama, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini yang jadi polemik, yaitu pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi ya. Ini yang poin B teman-teman ya. Yang poin B di sini dijelaskan bahwa guru yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama. Nah, inilah yang sesuai dengan judul admin tadi, bahwa judul admin tadi adalah pemerintah menghapus tunjangan sertifikasi untuk kategori guru ini. Maksudnya tunjangan sertifikasi yang dihapus adalah guru yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama. Jadi bagi teman-teman guru honorer atau guru bukan PNS yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama, itu berdasarkan peraturan Persekjen pasal 6, itu secara otomatis teman-teman itu sudah tidak bisa lagi menerima tunjangan profesi ya, seperti itu. Sudah tidak bisa menerima lagi tunjangan profesi berdasarkan pasal 6 ini, kecuali ada lembaga yang membayarkannya, seperti itu, lembaga lain maksudnya. Namun lembaga itu belum kami dapatkan, seperti itu teman-teman ya. Beda dengan guru agama tadi, bahwa ada naungan Kementerian Agama, seperti itu. Nah, guru yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama itu secara otomatis tidak menerima lagi tunjangan profesi sesuai dengan pasal 6 di peraturan Sekjen, seperti itu teman-teman ya. Nah, kira-kira yang jadi pertanyaan, apa itu satuan pendidikan kerjasama? Nah, di sini teman-teman guru harus bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan satuan pendidikan kerjasama ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat aturan resminya ya untuk perjanjian kerjasama, satuan pendidikan kerjasama. Nah, di sini admin sudah mendapatkan informasi validnya, tepatnya di website di PSD Kemdikbud
kemdikbud.go.id ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba apa namanya teman-teman ya, kita coba ilustrasikan. Oke, di sini jadi yang dikatakan dengan, oke, saya hapus dulu ini ya. Oke, kira-kira yang mana yang dikatakan dengan satuan pendidikan kerjasama? Jadi teman-teman harus pahami bahwa satuan pendidikan kerjasama adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antar lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya atau lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan non-formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu harus bisa memahami bahwa yang dikatakan dengan satuan pendidikan kerjasama itu ada semacam kerjasama ya, satuan pendidikan kerjasama antara lembaga pendidikan asing atau lembaga pendidikan di Indonesia. Artinya ada semacam kemitraan pendidikan seperti itu teman-teman ya, yang melibatkan istilahnya label internasional ya, seperti itu. Nah, di sini dipertegas lagi bahwa sejak 1 Desember 2014 seluruh sekolah yang berlabel internasional di Indonesia, nah ini, sejak 1 Desember 2014 seluruh sekolah yang berlabel internasional di Indonesia, berarti sekolah yang berlabel internasional ya, harus mengganti nama ya, harus mengganti nama menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi SPK sebagai lembaga pendidikan Indonesia harus mencari mitra kerjasama. Berarti yang termasuk SPK atau lembaga pendidikan yang masuk kategori SPK itu mesti mencari mitra kerjasama satuan pendidikan yang berasal dari luar negeri atau lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya. Jadi kesimpulannya bahwa satuan pendidikan kerjasama ini itu semacam lembaga pendidikan yang berlabel internasional yang mana akan bermitra dengan lembaga pendidikan asing teman-teman ya. Berarti boleh dikata sebagai sekolah yang berlabel internasional. Nah, menurut peraturan di Persekjen ini, pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan, berarti sudah tidak diberikan lagi, yaitu guru yang bertugas di satuan pendidikan kerjasama, seperti itu. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang mengajar mengabdi di satuan pendidikan kerjasama itu secara otomatis menurut pasal 6 di peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 itu secara otomatis itu teman-teman tidak bisa menerima tunjangan profesi guru. Seperti itu teman-teman ya, tidak bisa menerima tunjangan profesi guru karena memang sudah diatur di pasal 6 ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah memahami tentang satuan pendidikan kerjasama bahwa semacam sekolah berlabel internasional yang bermitra dengan satuan pendidikan terakreditasi dari luar negeri atau semacam pihak asing, lembaga pendidikan asing, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu persebaran data SPK ya. Jadi data SPK itu tahun 2014 sampai tahun 2018 ya. Jadi data SPK itu dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dan informasi ini juga kami dapatkan di website resmi ditpsd.kemdikbud.go.id ya. Jadi ini adalah merupakan informasi yang cukup terpercaya dan cukup resmi karena langsung dari pemerintah, utamanya dari pihak Kemendikbud ya. Jadi ini semacam pencerahan saya teman-teman ya. Jadi data SPK itu mulai tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, di sini pertumbuhan SPK di Indonesia itu jumlah satuan pendidikan kerjasama SPK baru setiap tahun mengalami penurunan. Sampai tahun 2018 jumlah seluruh SPK di Indonesia sebanyak 501 sekolah. Nah, lumayan banyak juga teman-teman ya, mulai dari jenjang ya. Jadi SPK ini satuan pendidikan kerjasama itu punya semacam jenjang juga ya teman-teman ya, seperti sekolah pada umumnya. Mulai dari jenjang SD, kemudian ada jenjang SMP dan ada jenjang SMA, seperti itu ya. Dan total SPK seluruh Indonesia itu lumayan banyak juga, yaitu 501 SPK ya. Jadi di sini ada keterangan cabut ya, dicabut
Setelah 2018 memang SPK isinya kayaknya kalau tidak salah itu dicabut ya. Karena di sini cuma sampai tahun 2018 saja teman-teman. Bahkan total sekolah SPK di tahun 2018 itu turun drastis ya, turun drastis. Untuk SD itu cuma 3 sekolah saja. Kemudian SMP cuma 4 SPK, kemudian SMA cuman 6 saja. Jadi totalnya 13. Yang paling banyak SPK-nya itu sekitar tahun 2014 pada awal launchingnya mungkin teman-teman ya, seperti itu. Nah, seperti itu adalah data SPK mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018 seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba ke persebarannya dulu. Di sini teman-teman bisa pahami dulu tentang sebaran SPK per provinsi. Nah, di sini ada peta Indonesia teman-teman ya. Di sini ada peta Indonesia. Jelas bahwa sebaran SPK per provinsi ya, mulai dari Aceh sampai dengan Papua ya. Oh, luar biasa. Jadi memang mulai tahun 2014 sampai tahun 2018 Satuan Pendidikan Kerjasama memang pernah mengalami masa keemasannya ya, tepatnya di tahun 2014 ya. Ya, tepatnya di tahun 2014 SPK itu mengalami masa keemasannya. Nanti tahun 2018 barulah Satuan Pendidikan Kerjasama itu mengalami penurunan dan dicabut. Setelah itu, setelah tahun 2018 ada dicabut ya, seperti itu. Nah, di sini muncul persebarannya ya. Di Sumatera, di Aceh itu ada 4 SPK, kemudian di Sumatera Utara ada 19 seperti itu teman-teman ya. Riau ada 7, di Papua saja ada 12 teman-teman ya, luar biasa ya. Nah, di sini jelas tertulis bahwa untuk SD itu ada 200, totalnya 202 SPK Satuan Pendidikan Kerjasama. Kemudian untuk SMP itu ada 177 SPK. Kemudian untuk jenjang SMA ada sekitar 122 SPK seperti itu. Jadi intinya SPK ini adalah Satuan Pendidikan Kerjasama yang bermitra dengan lembaga pendidikan asing yang terakreditasi. Dan guru-guru yang ada di SPK itu secara otomatis secara otomatis itu izin atau jatah untuk tunjangan profesinya itu dicabut teman-teman ya, dihentikan atau dihapuskan ya di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 ya. Itu jelas ya, tepatnya di sini di pasal 6 tadi ya. Di pasal 6 tadi itu jelas dikatakan bahwa pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi memang tunjangan profesi itu untuk di Nawang Kemdikbud itu sudah tidak diberikan lagi kepada guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama, kecuali ada lembaga lain atau kementerian lain yang membiayai tunjangan profesinya, kecuali ya. Namun admin tidak mendapatkan informasi itu, atau ada teman-teman yang termasuk guru SPK ternyata tetap mendapatkan tunjangan profesi, silahkan komen di kolom komentar. Namun yang admin dasarkan di sini adalah di pasal 6 ya, di peraturan Persekjen, bahwa tunjangan sertifikasi untuk kategori guru yang mengajar di SPK itu tidak bisa menerima lagi tunjangan profesi, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya tentang pemerintah menghapus tunjangan sertifikasi untuk kategori guru ini. Semoga video ini bisa menjadi pencerah bagi kita, bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan khusus untuk teman-teman guru yang mengajar di SPK, jika memang teman-teman hari ini masih menerima tunjangan profesi, silahkan komen di kolom komentar supaya admin bisa merevisi video ini, seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.